Well, hello people. Apa kabarnya nih? Moga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video terbaru dari Plus Plus. By the way, karena kemarin lagi rame-ramenya demo mahasiswa ke DPR, kita jadi inget nih sebuah film yang menceritakan tentang demo juga, yaitu Di Balik 98, yang dirilis pada tahun 2015. Ayo, udah pada nonton belum nih filmnya? Kalau belum, sini kita ceritain. Jadi, film ini berlatar pada Mei 1998, mengisahkan sebuah keluarga yang terpisah saat kerusuhan akibat krisis moneter. Film ini cukup menarik karena mengambil sudut pandang dari berbagai golongan masyarakat dan melihatkan beberapa kejadian yang waktu itu benar-benar terjadi. Ya meskipun nggak semuanya sih, tapi setidaknya sedikit menggambarkan lah ya. Daripada makin penasaran, kita langsung aja yuk ke filmnya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Di Balik 98. No playing, happy YouTube, and chill. Mesti cepat naik ke atas. Krisis moneter sejak 1997 membuat kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sangat melemah dan merosot. Ditambah lagi, gaya kepemimpinan pemerintah Orde Baru yang otoriter. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Gejolak sosial politik itu membuat para mahasiswa di berbagai pelosok negeri menginginkan reformasi sesegera mungkin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi sendiri adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara, dengan harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan. Nah, hal itulah yang memicu seorang mahasiswi bernama Diana untuk mengikuti demo besar menuntut kinerja pemerintah. Diana sendiri tinggal bersama kakak dan suaminya, yang dimana mereka bekerja di pemerintahan. Kakaknya, Salma, adalah juru masak di Istana Presiden, sedangkan suaminya, Bagus, adalah seorang tentara. Dalam aksinya, Diana selalu ditemani oleh pacarnya bernama Daniel, yang merupakan seorang keturunan Tionghoa. Namun, Diana yang memutuskan untuk menjadi seorang aktivis reformasi beberapa kali mendapat teguran dari Bagus dan juga Salma agar dia gak usah ikut-ikutan aksi melawan pemerintah Orde Baru. Sebab mereka beranggapan kayak tidak pantas aja gitu kalau Diana ikut demo, sedangkan kakaknya kerja di pemerintahan. Tapi namanya juga mahasiswa, yang idealisnya masih tinggi. Diana akhirnya ngotot banget untuk tetap turun aksi bersama mahasiswa lain. Bahkan gak jarang, Diana sampai kabur dari rumah akibat sering adu mulut sama Bagus. Kamu kan tahu mbakmu ini kerja di istana. Kalau ngomong kebenaran itu salah, aku di sekolah diajarin untuk tahu mana yang benar, Mas. Dulu. Sementara itu, di halaman kampus Trisakti, para mahasiswa sedang melakukan orasi untuk persiapan turun ke jalan. Karena selama ini mereka hanya diperbolehkan demo di dalam kampus aja. Orasi siang itu juga dihadiri oleh Amin Rais, yang pada saat itu sering keliling kampus untuk berbicara soal beberapa dugaan penyimpangan yang dilakukan rezim Orde Baru. Emang mentang-mentang adik aku harus nurut sama semua arahan kakakku. Semut aja diinjek ya balas gigit, Mbak. Nih, gara-gara sepatu Lars ini kau bisa kuliah. Emang kenapa kalau aku anak kecil? Pada tanggal 9 Mei 1998, Presiden Soeharto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama 1 minggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan konferensi tingkat tinggi kelompok 15 atau disebut juga KTT G15.
Tak lama setelah itu, atau tepatnya pada tanggal 12 Mei, ribuan mahasiswa Trisakti mengadakan aksi damai yang rencananya akan digelar di gedung DPR MPR. Namun sayangnya, mereka dihadang oleh aparat yang jumlahnya lebih banyak. Aksi yang awalnya damai itu berujung ricuh dan tidak kondusif setelah terdengar suara tembakan. Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai di jalanan. Aksi damai ini menimbulkan jatuhnya korban dari pihak mahasiswa. Hingga berita ini Para mahasiswa pun berlari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi seperti yang kita ketahui, pada kejadian tersebut memakan korban jiwa. 4 orang mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan sisanya luka-luka. Melihat pemberitaan mengenai aksi demo yang ricuh, membuat Salma sangat khawatir sama keadaan Diana yang juga ikut dalam demo tersebut. Dia pun berencana mencari adiknya itu ke kampusnya. Namun dia tidak diizinkan oleh atasannya karena keadaan di Trisakti sangat tidak aman. Apalagi Salma sedang hamil besar. Dan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, para staf sampai diharuskan menginap di istana. Di tempat lain, Bagus yang juga mengkhawatirkan kondisi Diana mencoba menanyakan kabar pada Salma. Namun Salma bilang bahwa dia belum mendapat kabar sama sekali dari adiknya itu. Salma lalu menyuruh Bagus untuk mencari keberadaan Diana dan memastikan kalau dia baik-baik aja. Sementara itu, di kampus Trisakti, terlihat mahasiswa tengah bersembunyi sambil mengobati beberapa kawan mereka yang tengah terluka. Sedangkan para aparat melakukan sweeping untuk mencari biang kerusuhan aksi demo sebelumnya. Kemudian keesokan harinya, Salma belum juga mendapat kabar dari Diana. Karena makin khawatir, ditambah melihat pemberitaan di TV tentang kerusuhan yang semakin melebar luas, Salma pun nekat mencari Diana seorang diri. Di tengah perjalanan, angkutan umum yang ditumpanginya terpaksa harus berhenti akibat terjadi keributan oleh sekelompok orang. Salma lalu mau nggak mau terpaksa berjalan kaki setelah si sopir menurunkannya begitu aja. Setelah itu sayangnya bukan Diana yang ditemuinya. Salma malah terjebak di tengah-tengah beringasnya masyarakat yang sedang menjarah barang-barang dan merusak toko milik orang Tionghoa. Cepat naik ke atas. Makanya, dulu itu pas kerusuhan 98, banyak toko bertuliskan milik pribumi, biar nggak dijarah ataupun dirusak. Bahkan ada beberapa yang melilitkan sajadah di depan pagar rumahnya. Salma yang ketakutan dan syok berat, ditambah perutnya tiba-tiba terjadi kontraksi saat berlarian menghindari kerusuhan, akhirnya dia jatuh pingsan. Sementara itu di istana, Wakil Presiden B.J. Habibie lewat pidatonya menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi negara akibat dari kerusuhan yang semakin meluas di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia. Pak Habibie juga meminta aparat untuk memulihkan keadaan Jakarta sebelum Pak Harto kembali dari Kairo. Bagus yang saat itu sedang bertugas mengamankan titik kerusuhan dan penjarahan, tampak begitu cemas setelah mendapat kabar kalau Salma pergi dari istana yang dimana dia hendak mencari Diana seorang diri. Kemudian kita diperlihatkan Diana yang sedang menemani Daniel pulang ke rumahnya bersama kedua temannya. Di sana Daniel tampak begitu histeris setelah mendapati rumahnya sudah kosong dan hancur berantakan akibat kerusuhan yang menargetkan keluarga Tionghoa. Diana lalu mencoba menenangkan Daniel, tapi karena perasaannya masih bercampur aduk, Daniel malah mengusir Diana dan menyuruhnya mencari keberadaan keluarganya.
Tapi karena kakaknya nggak bisa dihubungi, Diana lalu menginap di sekretariat kampus. Di sana Diana mendengar kabar kalau bakal ada penambahan pasukan untuk mengamankan Jakarta dalam menyambut kepulangan presiden. Kemudian pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto akhirnya tiba di Indonesia setelah beliau mempersingkat kunjungannya ke Mesir. Soeharto juga memanggil Wapres Habibie, Wiranto, dan beberapa petinggi militer lainnya ke rumahnya di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat untuk mengevaluasi situasi terkini pasca kerusuhan. Sementara itu, Bagus terlihat sedang meminta izin pada komandannya untuk mencari keberadaan Salma. Namun, dia malah kena omel sama sang komandan yang tidak mengizinkannya pergi karena situasi belum benar-benar kondusif. Di tempat lain, Daniel yang sedang mencari keberadaan orang tua beserta adiknya nyaris saja tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga yang masih mengincar orang Tionghoa. Untung saja ada seseorang yang menyelamatkannya. Daniel lalu dibawa ke masjid tempat para orang Tionghoa mengungsi. Dan akhirnya Daniel bertemu lagi dengan keluarganya. Terima kasih Pak. Oh ya. Tanggal 18 Mei 1998, perwakilan mahasiswa diundang ke gedung DPR MPR untuk berdialog dengan pejabat DPR. Namun sesampainya di sana, mereka juga mendesak agar bisa berdialog dan bertemu dengan Ketua MPR, yaitu Pak Harmoko, untuk segera menggelar sidang istimewa dengan agenda utama, yaitu meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Diana yang turut hadir ke gedung DPR tak sengaja bertemu dengan Bagus saat sedang mengamankan demo di sana. Sambil menyanyikan yel-yel perjuangan, Diana perlahan maju ke garis depan. Bagus yang menyadari hal itu langsung menghampiri Diana. Terlihat Diana sangat marah sama Bagus karena menganggap dia udah gak peduli lagi sama kakaknya yang sedang hamil besar. Bagus lalu membantah tuduhan Diana tersebut dan juga bilang kalau dia sangat khawatir sama Salma, tapi dia juga punya tanggung jawab yang gak bisa dia tinggalkan. Kamu pikir aku apa yang ada di rumah? Puas kamu. Mundur. Oh iya, tak lama setelah itu, Pak Harmoko mengizinkan masuk para mahasiswa ke gedung MPR DPR. Dan di sini terjadi peristiwa yang sering kita lihat di buku sekolah dulu, yaitu mahasiswa menduduki atap gedung DPR. Di Istana Merdeka, 19 Mei 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam untuk membahas situasi terkini yang memintanya untuk mundur. Setelah itu, Soeharto memberikan pernyataan di televisi kalau dia akan segera turun dari jabatannya. Dan jaminan tidak akan timbul lagi masalah baru. Kalau begitu terus-menerus dalam kehidupan berbangsa, bernegara dalam bahasa Jawanya. Tidak menjadi presiden, tidak. Hal itu lantas membuat lega para mahasiswa dan elemen masyarakat setelah perjuangan mereka selama ini. Sementara itu, Diana yang sebelumnya terlihat cekcok dengan Bagus akhirnya meminta maaf padanya. Mereka lalu sepakat untuk mencari keberadaan Salma yang sampai saat ini belum juga diketahui keberadaannya. Mas Bagus maafin Diana ya. Sebenarnya Mas itu setuju loh dengan apa yang kamu perjuangkan. Kita harus cari Mbak Salma. Kita cari sama-sama. Di tempat lain, Amin Rais menyerukan masyarakat untuk datang ke Monas sebagai bentuk tanda syukur atas mundurnya Presiden Soeharto, sekaligus menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Tapi sayangnya, aksi itu batal terlaksana, sebab jalanan menuju Monas telah diblokade oleh aparat. Akhirnya, pada dini hari tanggal 20 Mei 1998, Amin Rais meminta massa tak datang ke Monas untuk menghindari terjadinya korban jiwa di sana.
Bagus juga memperingatkan Diana agar tidak usah mengikuti aksi di Monas, sebab dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Soeharto menemui Pak Habibie untuk membahas penyusunan kabinet reformasi, yang tujuan awal pembentukannya adalah untuk meredam desakan mundur dari jabatan. Namun sayangnya, ke-14 menteri yang dipilih tersebut tidak bersedia duduk dalam kabinet reformasi. Dari sinilah Soeharto berpikir kalau sudah waktunya untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Soeharto juga mengatakan pada Pak Habibie kalau dia akan menjadi presiden pengganti dirinya. Kemudian, tepat pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia. Dan Pak Habibie sebagai Wakil Presiden resmi menggantikannya sebagai Presiden baru. Sejak beberapa waktu terakhir untuk mengadakan reformasi, saya telah menyatakan Pengumuman tersebut disambut riang gembira oleh masyarakat yang pro reformasi. Setelah sempat dinyatakan hilang, Salma akhirnya berhasil ditemukan dan dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan anaknya. Diana yang mendapat kabar kalau kakaknya sudah ditemukan, lalu segera memberitahu Bagus soal informasi tersebut. Dan mereka pun bergegas menemui Salma di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bagus malah mendapat kabar kalau anaknya tidak bisa diselamatkan lagi. Sementara itu di tempat lain, Daniel dan keluarganya harus pergi meninggalkan Indonesia karena keadaan dalam negeri yang tak aman buat keluarga mereka. Diana dan Daniel harus berpisah tanpa mengucapkan perpisahan sedikit pun. Dan film pun selesai. Jadi, begitulah kisah Diana di peristiwa pada tahun 1998. Semoga kejadian yang memilukan ini tak terjadi kembali di pemerintahan yang sekarang atau selanjutnya. Mungkin segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Happy and chill!